Apa kabar, Ku? Baik, baik, alhamdulillah. Ini manggilnya siapa ini berarti namanya? Coco. Yudis. Coco, Yudis. oke. Coco. Yudis. Sami-sami. Semua teman Yudis. Jadi gimana, Co? Apa kabar, Co? Co. Kok gue ngomong sama sendiri? Ku. Apa kabar, Ku? Baik, baik, alhamdulillah. Ya, bisnis aman nih sejak work from home. Ya, pasti kayak semua industri goyang nggak sih Mm-mm, sebenarnya? mm-mm, Ya, plan agak berantakan, cuman ya mau gimana lagi, toh semuanya juga ngerasain kan. mm-mm. Oke, oke. Sebelum Jadi, kita lanjut ngobrol nih, ya, kenalan dulu dong. Ini Kuku siapa sih sebenarnya? ah siapa? Halo, nama gue Kuko. Gue lahir besar di Surabaya, terus waktu kuliah gue kayak eh, bosen gitu kayak stuck di Surabaya terus kayak gue ngerasa Mm-mm, kan kakak gue kuliah di Bandung mm-mm, terus akhirnya gue ngambil keputusan buat pindah ke Bandung buat kuliah FSRD di Bandung mhm. terus anjir udah mulai banyak yang komen. Iya. Nah gue kuliah tuh di jurusan gue kayak keramik. Oke. Nah eh, sampai akhirnya gue tanda titik kayak oh ternyata salah satu interest gue adalah human behavior. Jadi kayak karena Hmm. desain kan lebih ke satu hal yang gue syukurin sampai sekarang yang gue pelajari di dunia desain adalah problem solving. Kayak lu design thinking. Jadi Hmm. apapun yang lakukan, lu ngambil dari permasalahan dulu, akhirnya lu mencoba menyelesaikan permasalahan itu. Nah, Oke. uh, gue kuliah di apa di keramik, terus suatu titik kayak ternyata gue lebih ternyata suka juga sama beberapa hal yang berbau urban design. Disitulah Hmm. akhirnya gue berinteraksi dengan apa beberapa disiplin ilmu di luar desain. Ada arsitek, ada IT, ada nah di situ akhirnya kayak gue aktif di BCCF Bandung Creative Hmm. City Forum, terus sering bantuin Mas Emil, Mas Ridwan Kamil. Terus disitulah gue akhirnya kenal beberapa anak Unpar, arsitek Unpar, HI Unpar, dan akhirnya gue bikin kayak kolektif gitu kali ya namanya Hmm. House the House. Oh. Terus gue bikin beberapa event, ada event makanan namanya Keken, terus ada beberapa inisiatif juga bareng pemerintah kota dan lain-lain. Terus satu titik gue pengen belajar lebih dalam soal marketing and human behavior. Hmm. Terus waktu itu kantor gue kayak megang klien ada Lee Cooper. Nah salah satu kawannya itu ada namanya Ucan. Dulu dia aktif juga di Austradio sebagai produser kalau nggak salah. Hmm. Terus prinsip gue gini sih dari dulu kalau gue milih kantor atau perusahaan gue milih bosnya bukan milih kantornya karena Hmm. menurut gue kantor itu atau perusahaan nggak ngedevelop gue tapi bos direct report gue yang akan ngedevelop gue jadi waktu itu gue bilang ke Mas Ucan kayak dia kan Kompas dong masalah terus Mas Ucan Hmm. mau dong gue kayak belajar marketing atau apapun lah Hmm. berbau corporate itu sama lo terus dia malah nge-refer gue ke Nike akhirnya Hmm. terus akhirnya gue join Nike tahun 2015 13 kalau nggak salah. Hmm. 2013 gue masuk di field marketing terus akhirnya salah satu project pertama gue yang lumayan besar adalah gue suruh diminta untuk bikin event lari. Oke. Akhirnya dari kan ke Ken itu waktu itu yang event makanan di Bandung slogannya adalah Reclaim the Street Eat karena selalu Hmm. berhubungan dengan human behavior. Nah akhirnya gue konsepnya yang untuk Nike juga akhirnya Nike Wiran Bajak Jakarta. Hmm. Nah, waktu itu gue tahun 2013 event terbesarnya Nike. Terus berikutnya gue minta pindah, bukan minta pindah sih, gue nge-challenge kayak boleh nggak untuk gue pindah ke divisi retail. Jadi ya gue langsung pindah 2014 tengah kalau nggak salah gue pindah ke retail. Hmm. Nah di situ gue handle Southeast Asia. Uh, jadi buat yang belum ngerti kayak di retail tuh Nike kan pasti ada banyak kan tokonya dan distributor juga ada banyak. Nah, Hmm. pasti masing-masing toko itu punya spesialitas gitu kayak Hmm. Nike Pacific Place itu basketball, Sensi itu football, segala macamnya. Dan itu ada beberapa visual merchandising-nya, display-nya segala macam itu dari kita. Nah, terus waktu itu gue sempat kayak berniat untuk uh, pengen kerja di galeri. Jadi waktu itu karena Hmm. uh, satu dan lain hal kayak gue pengen, aduh gue waktu itu berencana untuk ke Belanda untuk kerja di galeri. Tapi di tengah jalan gue ketemu teman gue jadi dari 2010 gue itu beberapa project bareng Philip Morris Hmm. uh,
Indonesia, terus kayak pas 2015-an terus gue ketemu nih bekas partner, bukan bekas partner sih, jadi dia account yang megang Sampurna pas zaman gue di agensi. Jadi kayak ya lu bantuin gue aja, toh program ini udah lu bantuin dari tahun 2010. Terus akhirnya ya udah gue join ke Philip Morris. Terus gue handle new direct marketing. Udah tuh gue megang Sondrena, gue mindahin Sondrena ke Bali segala macam, itu salah satu dari kerjaan gue. Terus ya berapa tahun gue di Sampurna, 2015 2017 deh kayak gue cabut. Terus kayak di situ gue berinteraksi dengan begitu banyak orang. Ada Mas Antoni Ismail, ada Dermawan, Aryan, terus Iga segala macam. Terus satu titik kayaknya gue emang lumayan, dari dulu cita-cita gue adalah punya record label dan punya penerbitan. Nah akhirnya gue kenal dengan Kimo dari Double Deer. Terus akhirnya gue bantuin Kimo di Double Deer. Nah dengan berjalan waktu ya gue join Double Deer itu sekitar 2 tahunan deh kayaknya. 2 tahun nggak salah deh, 2017 sampai 2018 kali ya. Terus terakhir gue terus Double Deer kan bareng Pony Yorton dan Ismaya kita bikin Darling. Terus gue sempet ikutan terlibat di project itu sebentar. Terus akhirnya gue punya kayak coret-coretan di kepala gue. Terus akhirnya gue ketemu Baskara itu di Double Deer karena dia kan di Double Deer juga sebelumnya. Terus kita kayak sering ngobrol segala macam. Terus kayak kayaknya kita sepakat suatu plan. Kayaknya dia udah punya ide. Jadi sebelum gue gabung Saniter itu dia udah ada bayangan Saniter akan seperti apa dan udah jalan anyway. Tapi dia jalan dengan apa? Ntar ngambil Yusuf. Ya. Dia jalan dengan studio house. Jadi kayak creative house gitu untuk visual. Terus dia cerita kalau dia mau fokus di musik dan kebetulan waktu itu Fish belum ada record label. Baru udahan dengan record label sebelumnya. Terus ya udah. Akhirnya kita sepakat jalan Saniter. Saniter baru berdiri Maret 2019. Terus ya dengan segala plan yang ada, akhirnya kita jalan nekat. Terus ya sampai hari ini kita masih baru 1 tahun kemarin Maret, minggu pertama. Oke, menarik. Terus kalau misalnya dibandingin nih dari semua kerjaan lo kan banyak yang seru-seru tuh, dari Bajak Jakarta, Sondrenalin lah, skala besar gitu. Kenapa ujungnya lo malah jadi Sun Eater gitu? Maksudnya kalau itu kan kayak hingar-bingar banget nih, Sun Eater kan agak lebih ke belakang layar gitu kan? Sebenarnya nggak tahu sih, dulu mungkin gue anaknya lumayan explore, jadi banyak hal yang gue lakuin. Kayak di SMA gue udah pernah bikin, gue punya band, terus bikin album, terus gue udah rilis buku di Gramedia, terus gue bikin video klip bantuin buat Tulus, terus main musik, terus main video, terus kuliah berdesainan. Jadi gue berpameran juga dari 2006 sampai 2010 gue aktif berpameran. Sebenarnya semuanya akhirnya ngebentuk gue sih. Akhirnya gue punya pengalaman di retail, gue punya pengalaman di event, gue punya pengalaman di brand, gue punya pengalaman di agency. Terus gue suka human behavior, akhirnya gue belajar tentang etnografi. Terus akhirnya gue tahu ada profesi antropolog. Nah itu akhirnya yang ngebentuk. Nah ketika gue bikin Saniter malah ini penyempurnaan dari apa yang ada di kepala gue sih, validasi aja sih. Jadi kan ada asumsi yang akhirnya gue validasi. Nah Saniter malah hasil dari perjalanan gue selama ini sebenarnya. Kayak sebenarnya banyak yang bilang Saniter itu apa sih kok? Kayak Saniter itu record label ya, gue bilang iya. Saniter itu talent management iya. Saniter YouTuber iya. Saniter karena buat gue Saniter itu adalah media company. Kalau secara bisnis model yang pengen gue achieve adalah kayak Disney malah. Jadi banyak orang membandingkan kayak Saniter, Saniter tuh kayak record label lain lah ya, misalnya ada siapa gitu di Indonesia. Bisa iya bisa enggak. Kalau bilang iya, tapi bisnis model kita, cara kita nge-forecast revenue stream segala macamnya, malah kita itu berbisnis IP. Makanya Fish ini bakal ada, kita tahun ini ada film,
kita setelah Lebaran bakal rilis buku di Gramedia. Terus kita ada web series, terus kita bikin konten. Makanya kalau ngeliat Instagram Saniter kan nggak kayak Instagram record label pada umumnya sebenarnya. Karena kita punya, ya Saniter itu Disney itu punya Marvel, punya Star Wars, punya apa. Nah kita jadi Fish itu IP, makanya kru kita aktivis itu kita establishkan sebagai IP juga. India even punya lomba sihir, kita gede jadi IP. Makanya ketika orang kalau nge-tag Fish, semua member juga di-tag biasanya. Ya kan? Jadi semuanya kita majukan sebagai IP gitu. Gitu sih. Makanya malah justru tahun 2019 adalah tahun dimana target gue adalah ngamanin cash flow dan operasional. Ternyata feedback orang lumayan positif, dan harusnya sebelum ada krisis COVID-19 ini, harusnya tahun ini kita udah mulai eksekusi konten-konten kita sebenarnya. Tapi tiba-tiba langsung dihajar pakai krisis. Jadi kita lumayan adjustment di plan aja sih. Gitu. Nah, tadi kan Kuko bilang desain itu problem solving. Ini kan banyak yang suka desain apa sih, gambar ya, desain baju ya gitu. Maksudnya sebenarnya desain itu sebenarnya konkretnya apa sih? Desain nggak bisa diartikan, jadi harus beda perspektif sih. Kalau konteksnya tadi adalah design thinking itu adalah semua permasalahan manusia itu pasti muncul, semua solusi itu muncul dari permasalahan. Nah, fungsinya kan kalau di visual itu di masyarakat ada semiotika, kalau di desain ada semantika. Ada alasan kenapa gelas itu misalnya gelas untuk minuman dingin pasti transparan, gelas untuk minuman panas pasti nggak transparan. Itu beberapa hal-hal yang dipelajari di desain gitu. Itu yang mas sederhana lah. Atau misalnya visual kayak kalau suatu produk minuman pakai foto asli berarti kandungan buahnya itu lebih dari berapa puluh persen. Kalau misalnya di packaging itu ilustrasinya berupa dua dimensi atau kartun itu berarti kandungan buahnya ada berapa persen. Terus ya itu beberapa hal lah yang kita berusaha pecahkan. Nah, tapi balik lagi gini, kalau mengacu dari Saniter kan industri musik ini nggak ada inovasi semenjak berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin kita baru ada inovasi mungkin menurut kita adalah ketika ada eranya live streaming. Jadi spektrum industri musik itu lumayan berubah nih gitu. Nah, ini kan pasti muncul permasalahan baru yang berusaha kita solve. Makanya kayak Saniter ini agak susah menjelaskan Saniter secara definisi, secara bisnis model karena kita lumayan berbeda gitu. Jadi tahun lalu makanya tiba-tiba Februari 2019 itu cuma ada Fish, tiba-tiba di Maret 2019 ada 5 artis di Saniter, ada Fish, ada Hindia, ada Alfian Rishad, Agatha Priscil, ada Modern, dan ada berapa employee. Jadi emang harus revenue stream kita harus banyak nih. Dan Indonesia kan secara industri musik lumayan berbeda ya. Kalau di luar kan misalnya suatu band Foo Fighter, oke, gue mau tour. Nah, gue mau tour Asia dulu, gue mau tour Amerika dulu, gue mau tour Eropa dulu, atau gimana. Kalau di Indonesia kan enggak. Sering kita temuin satu band manggung di satu kota yang sama dalam periode 1 bulan. Ya mungkin karena ada yang, misalnya kayak band A, lah di Bandung tiba-tiba ada band A ini tiba-tiba udah 2 kali manggung, satunya berbayar, satunya gratis. Kan itu kan umum terjadi di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau kita melihat bahwa secara demand harus kita drive nih, nggak bijak kalau misalnya kita manggung di Bandung 2 kali, yang satunya gratis, satu berbayar. Pada akhirnya di audiens kita akan memilih yang gratis kan. Dan akhirnya gratis itu tidak selalu sehat. Karena mungkin buat penonton itu sehat, tapi secara performer atau secara record label itu tidak sehat, karena akhirnya orang terbiasa untuk tidak mengapresiasi si musisinya malah. Makanya kayak merchandise kita kerjain sendiri. Bahkan kita kemarin tahun lalu kita nekat bikin konser Saniter, kita bikin konser Hindia, kita bikin tour Hindia.
semuanya sendiri karena kita pengen tahu bisnis modelnya sampai ketemu modulnya kayak gimana, sweet spotnya di mana, baru kita berani untuk Hmm. ajak partner untuk terlibat. Sebenarnya gitu sih. Oh, berarti kalau misalnya gue asumsikan gitu, cara lu ngebalancein passion sama si profitnya tuh di resetin dulu gitu ya jadinya. Belum ketemu bentuk pakemnya kalau di Indonesia. Iya, makanya kalau Oke, oke, kalau oke. cara kita bertindak adalah kita jarang banget tanya benar atau salah ke mentor Hmm. atau ke orang lain. Mm-mm. Karena pasti jawabannya banyak yang bilang salah. Oh, oke. Karena kayak lah banyak yang bilang kayak oh ini kok bandnya gimmick banget sih. Oh ini kok bandnya macamnya segini sih gini-gini karena buat kita selalu pertanyaan adalah make sense atau enggak. Karena Hmm. bisa jadi kalau benar atau salah kan industri nggak berjalan seperti yang kita bayangkan. Jadi kayak mereka pasti bilang apa yang kita lakukan salah. Tapi kalau Mm-mm. pertanyaannya kita ubah jadi make sense atau enggak, nah akan lebih objektif jawabannya. Hmm. Oke, oke, oke. Gue mau balikin ke seorang kukuhnya nih gitu. Kan gue juga main musik gitu. Gue ngerti rasanya berkarya segala macam bla bla bla. Terus abis itu untuk ditarik ke posisi manajemen harus mikirin bisnis, harus mikirin duit, cuan kanan kiri. Tapi gimana gitu ngebalancein uh, elu sebagai seorang business person sama elu sebagai seorang apa ya gue bilang seniman gitu. Itu gimana sih? Hmm. Maksudnya perubahan dari seorang seniman jadi business person gitu. Adjustmentnya. Oh, nggak ada ya. Gue belajar bisnis justru ketika mulai saniter sih sebenarnya. Oke. Gue benar-benar kayak belajar how the industry works itu ya di saniter. Ya Mm-mm. akhirnya gue belajar Excel, gue belajar PNL, gue belajar forecast karena di saniter ada dua. Ketika gue bikin saniter bareng-bareng sama teman-teman, ada dua dua disiplin ilmu lain yang gue ajakin ngobrol duluan adalah satu market research, yang kedua business Mm-mm. consultant. Oke. Jadi di market research gue pengen tahu nih audiens kita tuh kayak gimana sih gitu. Jadi Hmm, semuanya udah kita kelompokkan segala macam. Baik lagi itu di situ design thinking gue mungkin bekerja. Nah setelah oke. ada baru eh, ada teman gue yang emang dia doyan bisnis. Jadi gue nyodorin ini gimana? Gue punya plan kayak gini-gini. Akhirnya balik lagi dia melogikakan isi kepala kita. Oh mungkin Hmm, nih dengan status seperti ini. Nah oke lu butuh modal sekian, eh, lu butuh modal sekian, operasional sekian, overhead sekian. Pada akhirnya karena kan gue menargetkan ini kan kayak tech company ya, gue ngerunning Saniter tuh malah kayak tech company sebenarnya dengan oke. revenue stream seperti production house. Hmm, Jadi hmm, agak unik gitu. oke. Mungkin kalau record label lain mungkin sebanyak mungkin mereka manggung itu menjadi hal yang positif buat kita, bisa positif bisa negatif. Jadi Hmm, emang yang kita incer bisa jadi bukan manggung sebanyak mungkin malah oke. gitu. Karena Oke, oke. makanya Terus, kenapa iya, Saniter terus kayak lanjut. karena kita kalau misalnya seorang musisi itu emang harus punya tim yang cukup solid di dunia bisnis sebenarnya. Karena Hmm, ya kecuali orang itu emang sekedar hobi ya bermain musik ya. Kalau emang mau menggantungkan hidup dari musik, ya dia harus nyari partner baik itu perorangan atau kolektif yang ngurusin bisnisnya. Karena percuma juga, ya kan. hmm, Jangan paksa seorang musisi untuk berbisnis juga. Pasti agak susah sih menurut iya, 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 iya. menurut kita ya. Jadi Nah, biar lu, anak-anak bermusik. lu kan, maksudnya udah pernah di dua dunia kan, di yang make estetika, yang make hati gitu istilahnya, sama Hmm. yang urusan bisnis yang ya harus saklek nih, hitung-hitungannya kayak gimana gitu. Hmm. Nge-handle teman musisi itu ada tantangannya nggak sih sebagai seorang manajer gitu istilahnya? Saya pasti ada sih. Pas pertama kali ngobrolin ide ini kan juga pasti yang penting mimpinya sama sih sebenarnya. Karena Hmm, kayak gue ketika Saniter nge-hire orang, kita selalu ngejelasin goal kita, mimpi kita hmm, kayak gimana sebenarnya. Kalau misalnya orang percaya ya udah kita jalan bareng.
Kalau enggak ya susah, akhirnya dia akan bekerja untuk uang. Karena Oke. ada bercandaan kayak anak-anak saniter itu seperti himpunan mahasiswa saniter, karena ini terasa sangat kampus banget gitu. Maksudnya gimana tuh? Masih solid lah, maksudnya nggak kayak suasana bisnis gini kan. Kan banyak banget yang cerita bahwa oh saniter ngebut banget, banyak banget apa yang dilakuin bla 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 bla. Tapi Mm-mm. kenyataannya adalah kayak eh, anak-anak datang kantor, terus makan siang bareng, terus kita meeting, terus sore kita udah main either Monopoly, either kita main FIFA, terus kadang Mm-mm. kita makan malam bareng, terus balik lagi kita masih nongkrong lagi, masih main FIFA lagi. Jadi nggak di bayangan orang yang saniter tuh kerja di saniter tuh kayak oh kerjanya banyak banget ya, ngebut banget ya. Nggak juga, Mm-mm. selama setiap orang punya tanggung jawab untuk mengerjakan yang harus dilakukan dan KPI-nya ada. Nah itu penting tuh KPI, karena mungkin di banyak tempat nggak ada KPI-nya, jadi nggak tahu harus gimana. Kayak kita ada KPI misalnya merchandise nih misalnya. Pas Mm-mm. bulan pertama kita berdiri, Maret 2019, kita itu Fish cuma jualan merchandise ketika manggung. Itu Oke. per bulan rata-rata jualan cuman 120 sampai 200 kalau hari bagus. Mm-mm. Nah, di bulan Februari kemarin kita berhasil jualan sekitar 3.000 potong kaos per bulan. Wow, oke. Dan merchandise kita juga nggak cuma artis saniter, karena kita udah mulai expand keluar artis saniter. Mm-mm. Bisa Terus naik segede gitu karena ya karena baik lagi karena plan dan KPI kan. oh, oke 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 oke. Karena mungkin ada beberapa band atau musisi yang oke, gue jual kaos ya udah deh selakunya aja Hmm, deh misalnya. Kalau gue kan nggak, karena ada perhitungan semuanya. Oke, di 3 bulan pertama target sekian, terus 6 bulan pertama dia harus naik, karena ada burning rate segala macamnya. I Ya, baik lagi see. karena gue tahun pertama bisnis model gue kayak tech company, jadi gue ada burn rate-nya. Hmm, oke oke oke. Itu. Lu kenapa berani ngambil risiko gede gitu sih? Maksudnya kalau tech kan yang mau invest banyak nih ceritanya kan lagi yang invest ke tech gitu. Kalau misalnya kayak gini kan lu berarti ya udah resikonya banyak sekali. Lu ngehandle orang yang nggak bisa ditentu, teman-teman yang pakai seni gitu. Kenapa lu mau repot-repot Repot-repot apa nih? ngambil resiko ngerjain si Sun Eater-nya? Kan banyak tantangannya terus nggak ketebak lalala. Maksudnya kenapa sih? Walaupun emang lu bilang kayak ya gue udah punya cita-cita, tapi kan setelah setahun masa lu nggak capek sih jalan kayak ginian? Nggak, belum capek sama sekali. Justru kayak gue lagi fase paling happy gue. Karena kayak ya dari awal gue udah Oke. tahu resiko. Halo? Okay. Ya dari Ya. awal, halo, lancar nggak? Nah, jadi emang dari awal gue udah jelasin semuanya ke tim. Lancar, lancar, lancar. Jadi selama mereka udah sepaham sama mimpinya terus segala macam, harusnya nggak jadi masalah, karena paling susah itu sih. Karena di plan gue itu oke, gue pengen melakukan hal ini misalnya, plan A lah ya. Nah plan A itu nggak banyak band yang mungkin cocok sama plan gue, karena kan setiap setiap band punya problem dan setiap ide punya kekurangan dan kelebihannya. Nah akhirnya pas ngobrol sama Fish terus kayak oh bisa nih gitu, dan akhirnya kita langsung bikin roadmap 5 tahunan. Jadi sebenarnya Saniter 5 tahun ke depan itu udah ada milestone-nya Hmm. lah. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain. Begitu juga akhirnya turunannya si targetnya ngapain, Hmm. KPI ngapain. Jadi selama dijalanin, dan Hmm. kita sejauh ini masih sangat fun mengejalaninya sih sebenarnya. Jadi kayak nggak, Oke. kalau Tapi, resiko iya resiko. Cuman ya itu hmm, bagian dari pekerjaan nggak sih? iya sih. Kalau nggak ada nggak kerja ya. Iya benar. Selama setahun ke belakang nih, kok Hmm. tantangan terbesarnya tuh sebenarnya
apa sih sebenarnya jadinya buat ngejalanin Saniter? Ngebuktiin kali ya. Oh, Ngebuktiin oke. itu bisa jadi Ngebukti? bergantung jadi kayak kan kita punya plan yang lumayan berbeda. Kayak kita datang, Mm-mm. kita kayak disruptif lah. Jadi apa yang kita lakukan itu mungkin buat banyak orang hal yang nggak biasa. Jadi kita Oke. ada, kalau gue sih ngerasa ada pressure bahwa oke, kita harus ngebuktiin bahwa ini emang beneran berhasil. Itu paling susah sih, karena pasti impact-nya bisa jadi yang kita hadepin kan industri. Mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi susah susah juga gitu. Oke. Eh, apa ya? Sun Gam- Eater akan dikatakan berhasil tuh kalau gimana? Wah, masih jauh banget karena sebenarnya kalau kata berhasil kita masih banyak yang belum kita buktikan malah sebenarnya. Ketika kita ngomongin merchandise, kita udah jual sekitar 2.500 sampai 3.000, justru buat kita itu belum berhasil. Itu masih jauh dari kata berhasil. Oke. Eh, jadi emang nggak pernah ada kata berhasil sih buat kita karena kan setiap orang pasti punya mimpi yang selalu bukan berubah sih, yang selalu tumbuh juga kan. Kayak Mm-mm. mungkin mimpi kita hari ini dan mimpi kita tahun lalu udah beda tuh gitu. Makanya kita selalu kayak tiap akhir tahun kita evaluasi apa sih yang mau kita tambahin atau kurangin dari plan kita, terus dan plan masing-masing perorangan di Saniter apa gitu, karena kan ini udah seperti kayak keluarga gitu kan. Mm-mm. Dan masing-masing orang pasti punya ekspektasi dia mau belajar apa, dia berharap apa segala macam. Tapi sebelum itu ya kita target 2 tahun ini lebih ke ngamanin basic needs-nya dulu sih, kayak eh, apa ngomongin soal salary jadi yang proper, terus karena kan balik lagi nih mereka yang akhirnya bergabung dengan Saniter, mereka sebelumnya udah punya pekerjaan yang lumayan luar biasa tuh, kayak Panda di Gojek, Awan di Creative Agency, terus ada Udu kerja di Disney. Jadi kayak nggak mungkin gue tidak memenuhi kebutuhan mereka juga kan. Oke, Jadi oke, oke. sebenarnya kalau dibilang berhasil jauh masih berhasil karena masih banyak banget. Oke lah ya. Eh, Ku, ini deh, tadi kan Hmm. lo udah ceritain kan, oh tantangannya gini, masih jauh dari kata berhasil, lo masih punya banyak keinginan gitu loh, buat ngejar itu gitu. Nah, cuman tadi yang pas lo bilang, desain si Sun Eater sebagai company ini kan kayak keluarga nih, kayak himpunan gitu. Semuanya temenan, semuanya keluarga. Jadi lebih susah nggak sih buat lo sebagai businessman dari yang terlalu kekeluargaan misalnya? Sebenarnya gue nggak pernah ngedesain Saniter kekeluargaan sih, karena kalau gue malah pure profesional. Cuman eh, beruntungnya gue adalah ketika gue bergabung dengan Saniter dan Fish, ya keluarga besar Fish dan Saniter, Hmm. ternyata orang-orangnya tuh lu punya punya keahlian yang beragam yang melengkapi plan gue. Kayak gue nggak harus nyari banyak orang lagi untuk ngejalanin ide gue. Nah itu salah satu beruntungnya gue. Nah akhirnya gue nggak pernah ngeset bahwa ini adalah kekeluargaan, tapi ternyata emang karakter orangnya adalah guyup aja. Kalau ada yang salah salah, kalau misalnya yang benar-benar, maksudnya nggak ada yang berusaha untuk ditutup-tutupi juga. Cuman pada akhirnya malah itu lumayan menyehatkan buat internal kita sih. Jadi suatu waktu misalnya ada gua salah ya gue dimarahin, kalau misalnya ada Awan salah Awan dimarahin, ya begitu juga untuk berlaku untuk semua tim sih sebenarnya. Baik lagi ke KPI kan, karena bisa jadi gue sebagai leader bukan berarti gue lebih pintar, tapi karena mungkin gue lebih tua aja dan punya pengalaman. Jadi ya Jadi kekeluargaan. iya sih, pada akhirnya kan ini melibatkan sebuah kapal besar yang employee-nya udah lumayan banyak. Nggak mungkin gara-gara satu orang terus kita ngorbanin kapalnya kan.
Oke. Sebelum gue coba lihat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa komentar aja ya. Cuman sebelum gue coba baca komentar dan pertanyaan teman-teman, sebenarnya jadinya setelah lo mengalami lo enaknya apa, tantangannya apa, yang paling penting untuk diperhatikan dalam sebuah bisnis yang berbasis passion tuh jadinya apa sih? Bisa tahu cara mengeksekusinya aja sih. Karena kadang buat gue ide itu ya ada beberapa orang bilang oh ide itu mahal banget, buat gue ya nggak semahal itu juga, yang penting diimbangi dengan eksekusi. Kalau gue gitu sih ya, tahu eksekusinya berarti tahu preparationnya, tahu apa yang dibutuhkan segala macam, itu tahu cara eksekusinya ya. Oke. Terus sama satu lagi tadi, gue penasaran gara-gara keingetan. Cara lu milih tim tadi gimana ya? Kan lu bilang yang nggak pengen cuma nyari duit doang gitu. Tapi maksudnya gimana sih cara nyari? Overall sebenarnya kayak kalau gue ada banyak di internet juga ada kayak beer and barbecue test gitu. Satu, pertama kali gue ajakin dia ngebir gitu berdua, sambil gue ajakin ngobrol. Gue ngomongin soal mimpi gue, dia ngomongin soal mimpi dia segala macamnya. Kalau ada chemistry baru deh gue ajakin barbecue. Jadi gue ajak ke internal gue, dia nyambung apa enggak segala macam baru. Karena gue nggak ada apa requirement saklek bahwa ini orang harus ngapain segala macam. Ya selama basicnya dia terpenuhi ya. Maksudnya konteksnya adalah dia memenuhi persyaratan semuanya lah gitu misalnya. Ya desainer dia bisa apa Photoshop, Illustrator kayak gitu-gitu. Oke. Gue nggak tahu deh relate atau enggak. Cuman tadi pas yang pertama kali ini ada yang nanya gimana cara dari dulu sampai sekarang kuku. Nah ini ada pertanyaan. Apaan? Tahu, tadi ada pertanyaan kayak gitu. Terus gue kayak gue nggak pernah ngerasa gue keren, dari... bahkan gue introvert. Suka gitu emang. Mas Kuku ada tips untuk artis yang baru rintis dunia musik Indonesia nggak? Mungkin pesan encouragement untuk mereka. Dari Natasha. Pertama sih cinta dulu sama yang dilakuin sih, sama produknya dulu. Pertama banget deh tuh. Maksudnya kayak kalau dia nggak enjoy ngejalaninnya ya bakal susah ke depannya. Itu sih passion, terus di yakin sama mimpinya, pasti ada jalan sih menurut gua ya. Maksudnya nggak mungkin nggak ada orang yang bantu, pasti kayak somehow pasti tahulah apa yang dilakuin. Kalau misalnya dia udah cinta sama yang dilakuin, kayak gue bikin Saniter nekat, gue nggak punya pengetahuan soal industri musik juga, soal legal, soal copyright segala macam, ya nekat juga. Tapi pada akhirnya makin kesini gue makin belajar. Itu banyak baca sih. Gue introvert banget. Bahkan 2019 gue kayak nggak pernah keluar. Kok gitu? Iya, biasanya kalau misalnya kayak gue di Double Dare atau di Go Saniter, pasti di tim gue mengimbangi dengan ada beberapa orang yang anaknya ekstrovert banget. Karena gue lumayan introvert. Kayak kalau anak-anak nongkrong di luar, gue di rumah. Atau misalnya kalau bukan acara Saniter, gue memilih nggak keluar. Kayak gitu-gitu. Di balancing lah ya? Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi nih. Industri musik Indonesia di masa depan menurutku gimana? Ini sebelum adanya krisis ya, industri musik Indonesia harusnya eksplosif sih, karena industri musik Indonesia harusnya rame banget sih, karena ngomongin festival musik dari skala besar, dari skala WWP, Synchronize, sampai skala kecil, small gigs, masih ada. Terus artis dari yang paling senior, misalnya kayak Iwan Fals, Krakatau, God Bless, itu masih manggung. Turun lagi, angkatannya Dewa, Padi, Gigi, segala macam masih bisa ditonton. Terus turun lagi misalnya ada Bara Suara, KPR, segala macam masih aktif. Turun lagi ada Fis, Anomalis, Gelas Kaca. Semuanya juga lagi
gencar-gencarnya berproduksi musik. Terus genrenya juga dari yang African beat, folk, pop, rock segala macam ada. Jadi nggak ada alasan untuk nggak industri musik Indonesia nggak meriah sih sebenarnya. Jadi harusnya ini sebelum sebelum krisis Indonesia memenuhi semua kriteria untuk bakal menjadi salah satu epicentrum musik se-Southeast Asia. Karena secara jumlah kita gede banget anak mudanya. Jadi kayak nggak ada alasan, cuman nggak tahu nih setelah krisis impact-nya akan seperti apa. Itu sih. Tapi gue yakin kalau krisis gini semua musisi kayaknya nabung lagu deh. Gue malah penasaran nanti setelah krisis ini berakhir yang entah kapan berapa banyak rilisan yang dirilis oleh musisi-musisi itu sih. Karena banyak banget pasti yang gue yakin mereka nabung lagu. Saya relevan dengan artis atau talent dari luar Jakarta kah? Ada. Kita lagi bikin rencana, insya Allah tadinya kita mau bikin kayak musik residence. Jadi kita rencana tadi awalnya nih ya sebelum ada krisis kita ada satu space. Kita kan gini, insightnya adalah begitu banyak kalau misalnya kita main kemana gitu ke suatu kota pasti banyak banget yang ngasih CD demo atau apa. Ini nggak cuma Fis doang sih, gue yakin kayak Iga Masardi, Aryan juga pasti mengalami hal yang sama. Jadi ketika mereka datang ke suatu kota pasti banyak banget anak muda yang nitipin CD lah gitu. Yang mungkin realitanya adalah 95% CD itu nggak didengar sama artisnya karena akhirnya numpuk. Nah, gue juga yakin begitu banyak musisi yang berbakat di luar sana, nggak cuma dari Jawa doang. Terus ada stigma soal band Jakarta dan band daerah. Terus begitu banyak gap knowledge ya antara mungkin kota besar dan beberapa kota lain. Jadi kita berencana untuk bikin kayak musik residence gitu. Idenya adalah misalnya gimana kalau misalnya dari kita, let's say ada 3 produser musik yang kita siapkan. Terus 3 produser ini ngebuka submission. Nah nanti orang-orang bisa submit. Mereka masing-masing akan memilih 1 orang. Nah selama 2 minggu mereka di challenge untuk bikin lagu bareng masing-masing 1 lagu. Nah selama periode 2 minggu selain bikin lagu, mereka akan ketemu sama, mereka mau nanya soal visual, kita ketemuin sama Aldo dari Saniter. Mereka mau nanya soal merchandise, kita ketemuin sama Bodat dari merchandise. Mereka mau ngomongin soal manajerial, kita ketemuin mereka sama Panda. Jadi hal-hal yang mereka mau tanyakan soal industri musik, kita sediakan mentornya. Nah, itu tadinya kita mau bikin studio di Jakarta. Cuman dengan krisis kayak gini, kayaknya plannya kemungkinan kita ubah semua jadi online. Tapi ada. Jadi ini nggak collab dengan kolektif atau gimana. Cuman benar-benar musisi yang masih muda lah. Karena banyak kok yang musisi yang lahir dari sosial media kayak misalnya Isyana, Raisa itu kan juga dibesarkan atau dikenal dari YouTube juga. GAC, Berisha Jodi, kayak nggak melulu harus dari panggung ke panggung juga gitu. Apa ya closing statement? Gue sih selalu bilang sih hasil nggak pernah ngebohongin proses sih sebenarnya. Jadi tetap lakuin apa yang menurut lo benar, dan kalau lo cinta sama yang lakuin pasti impact-nya juga positif. Gitu aja sih.